Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ustadz, ini ada satu kisah yang cukup menarik ya, yang terjadi di dalam satu kehidupan rumah tangga. Ini selalu menarik ya. Jadi teman saya ini punya 2 orang anak itu Pak Ustadz. Nah, ibunya ini mengeluh kemarin. Kenapa? Karena ada satu kejadian. Jadi kebetulan seorang pamannya lah ya, pamannya meninggal. Terus si ibu ini minta bantuan lah kepada anaknya, karena anaknya ini kan pekerjaannya lumayan Pak Ustadz. Jadi si ibu ini minta bantuan lah, dana lah gitu kan, ke anaknya untuk ya mengurus lah itu ya. Katanya udah kerja nih. Kerja di perusahaan yang cukup bonafit, Pertamina lah gitu, dikatakan Pertamina kan. Anaknya dimintai bantuan karena adiknya ini baru mulai kerja Pak. Oh, adiknya baru mulai. Si anak ini ngomel, kok aku terus gitu kan. Rupanya mungkin selama ini ya, mungkin ya Pak Ustadz, itu kan selalu anak inilah yang dimintai bantuan oleh ibunya ya, gitu Pak Ustadz. Sehingga si ibu ini agak merasa gimana ya, mau dibilang kecewa enggak, tapi agak ngeluh gitu. Kenapa ya kok anakku ini seperti itu? Padahal dulu kan aku berusaha untuk menyekolahkan mereka semua seperti itu kan. Ini kan kayaknya masalah-masalah ini ya sering ya kita. Nah, muncul pertanyaan, kenapa bisa menjadi seperti itu? Kok anak saya sampai pergi gitu ke luar negeri, pesiar itu ya, tamasya liburan itu nggak ngomong sama ibunya Pak Ustadz. Ini wanita loh, anak wanita, kan sedih ya, ibunya sedih gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, ini kita mau belajar nih Pak Ustadz, barangkali ini juga bisa untuk menguatkan ya keimanan kita. Kami mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau sudah terjadi, anak sudah terlahir, sudah gede seperti itu, yaitu takdir yang harus disikapi. Ya, takdir yang harus disikapi. Kalau mamanya, ibunya itu orangnya ya baik-baik, normal, nggak aneh-aneh, nggak emosional mamanya, berarti anak ini yang cenderung agresif, umpamanya cenderung emosional, cenderung kaku, berarti insya Allah kalau saya amati dari cerita tadi, insya Allah dari sisi ayahnya. Dari sisi ayahnya bagaimana, umpamanya dulu ayahnya itu nggak taunya itu semaunya sendiri kan gitu. Kalau salah dinasihatin, dikasih masukan malah marah kan gitu ya. Nah, itu salah satu ciri. Jadi kenapa harta dan anak itu menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang tua, itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi ditulis itu maksudnya ya, itu menjadi ujian, sehingga ujian itu kan harus diselesaikan. Kalau anak itu seperti itu, sebenarnya gejala sejak kecilnya sudah terlihat sih sebenarnya ya, gejala sejak kecil itu sudah terlihat. Cuma karena biasanya orang tua itu terlena, seneng menceritain anaknya yang baik-baik, yang membanggakan waktu kecil, sehingga yang kurang-kurang itu terlena. Itu manusiawi. Cuma kalau memang kita sebagai seorang Islam itu kan selalu ada kalimat dalam Quran itu, ku anfusakum wa alaikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi
dalam menjaga itu berarti kita selalu waspada. Kita terhadap diri kita sendiri itu waspada. Kita jaga diri kita, kalau bisa jangan sampai nyerempet neraka, kan gitu ya. Apa saja macam-macam dalam kerjaan, belajar untuk tidak emosi marah, belajar untuk tidak korupsi, belajar untuk tidak menekan, belajar untuk tidak nyikut, belajar untuk tidak macam-macam lah kita dolim sendiri. Kepada bawahan. Iya, tidak nakal, dolim kepada bawahan, itu belajar. Nah, itu menjaga diri kita dari api neraka, kemudian menjaga keluarga kita dari api neraka, ya seperti itu tadi. Jadi kalau kita melihat ada anak kita yang lebih agresif, lebih emosional, ya kita evaluasi, muhasabah sebenarnya, sehingga pada saat itu kita sedini mungkin akan berusaha untuk memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, karena itu tetap anak kita. Berarti ada genetik dari kita yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala ke anak kita yang mempunyai sifat lebih emosional barangkali, lebih egois barangkali, lebih kaku barangkali, lebih kalau enggak yang itu lebih sedih umpamanya. Kan ada kelewatan ya, kelewatan lebih lah pokoknya, lebih sedih. Tapi maaf Pak Ustadz, kasus ini kebetulan ini beliau single parent ini Pak Ustadz. Ya, jadi kalau single parent kan berarti kan tetap dia punya suami kan gitu ya. Suaminya masih ada tapi sudah tidak dalam satu jalinan kasih gitu. Ya. Gitu. Mau ngomongnya kok agak gimana ya? Jalan satu pintu lah misalnya ya. Ya. Jadi memang itu tugas, makanya bisa aja temenmu itu tadi bisa aja memang pisahnya ya gara-gara seperti itu. Temenmu yang perempuan itu bisa aja memang suaminya kacau memang, kan gitu. Betul, sehingga anaknya diambil karena memang suaminya lagi kacau barangkali, atau suaminya zolim barangkali, kemudian atau suaminya lari dengan wanita penghibur, umpamanya penghibur ya saya kan menghibur ya, bisa ya. Siapa saja awalnya gitu ya kan gitu ya, sehingga temenmu itu muak lah ceritanya. Betul. Sehingga dia memutuskan untuk tidak mau berpisah. Nah, di titik itu memang nggak bisa disalahkan secara langsung bahwa itu enggak, tetapi ini belajar kan gitu ya. Kalau beliau seperti itu Pak Ustadz berpisah itu yang nanti yang bertanggung jawab terhadap itu menjaga keluarga dari api neraka itu apakah pihak yang wanitanya Pak Ustadz? Ya enggak ya, tetap. Si bapaknya juga harus bertanggung jawab dia masih. Lah iya, karena itu bintinya itu kan ke bapaknya. Nasabnya itu kan ke bapaknya. Walaupun pisah kan bapaknya harus dia mendidik anaknya. Kalau bapaknya tidak mau mendidik anak-anaknya, loh itu akan dipertanggungjawabkan. Kan banyak nih ya. Banyak orang yang berpisah. Iya. Ya. Itu nanti si anak itu ikut ibunya. Nah, si bapaknya bebas dengan wanita lain, kan gitu. Si bapak itu merasa bebas karena merasa dididik sama mantan istrinya. Oh enggak, tetap itu. Ya tetap. Wih. Iya. Iya, bahayanya di situ. Jadi itu tetap anaknya, dia harus bertanggung jawab. Pisah itu kan hanya suami dengan istri, anak kan nggak ada yang pisah. Oke, ada itu ayah itu tetap menjadi imamnya si anak. Oh, tapi dia sudah tidak menjadi imam bagi istrinya yang dia pisahkan. Iya, kalau istrinya memang sudah nikah dengan laki-laki lain. Kalau belum, kalau belum ya nggak udah bisa. Tetap pisah, tetap ya. Jadi intinya adalah ayahnya dari temanmu itu harusnya dia bertanggung jawab. Kalau umpamanya temanmu itu bercerita ayahnya nggak pernah nemuin anaknya, umpamanya, dan dia nggak pernah ini nggak pernah, itu ditanyain besok ayahnya itu di akhirat itu.
Itu kalau memang anaknya itu jengiskan, Jengiskan. itu bengis gitu ya. Itu bapaknya harus bertanggung jawab itu. Itu nggak bisa lepas itu. Jadi laki-laki yang meninggalkan anaknya dalam bentuk perkawinan apapun, perkawinan ya benar ya. Dia itu perkawinan yang sah maupun perkawinan yang siri, dia harus membimbing anaknya. Tetap ya Pak Ustadz? Lu tetaplah anaknya kok. Itu ya? Iya. Lu kan anaknya tetap, memang anak siapa dia? Benar. Jadi status seorang laki-laki itu tetap ya Pak Ustadz ya? Terhadap anaknya gitu ya? Ya, seorang ayah maksud saya, laki-laki. Ya, laki-laki yang menjadi ayah. Tetap dia punya tanggung jawab kepada anak turunannya, Iya, tetap. walaupun dia sudah berpisah dengan Tetap. ibunya si anak ini. Wih, Tetap. begitu ya? Iya. Dan itu nggak bisa untuk main-main sebenarnya. Nah kalau kembali ke kasus teman saya ini Pak Ustadz, bagaimana dia ini teman saya mau menuntut tanggung jawab mantan suaminya, wong nengok aja nggak pernah kira-kira gitu. Nah, yang harus kita pelajari begini. Iya. Kok kenapa kok temenmu itu kok bisa diizinkan nikah sama laki-laki itu? Kan gitu intinya. Iya. Nah, karena dulu dia pergi sehingga dia ketemu dengan laki-laki lain itu. Laki-laki yang memang kacau pasti ya. Dia meninggalkan laki-laki yang baik gitu. Kali ya. Iya Ji. Karena waktu dia kos itu dia pergi meninggalkan laki-laki yang ada seneng gitu sama dia memilih laki-laki lain. Memilih laki-laki Bisa lain. begitu kira-kira? Iya bisa. Bisa aja, karena itu kan pilihan sebenarnya. Jadi seseorang itu menjalani hidup itu pilihannya. Makanya takdir Allah itu yang nanti akan mengikuti istilahnya. Jadi makanya kenapa oleh Allah Ta'ala dikatakan orang menikah itu sekufu, itu ya seperti itu. Sekufu, makanya dia harus belajar besoknya. Makanya kalau sudah kondisi seperti itu ya memang tidak bisa menuntut. Karena umpamanya si ibu atau temanmu tadi itu sudah nggak mau lagi ketemu sama mantannya. Suaminya. Karena apa? Mantan suaminya umpamanya dia sudah pergi dengan wanita lain umpamanya. Dia kan sakit hati kasarannya ya, dikasari, dizolimi dan sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti itu tetap harusnya si ayahnya tetap harus berusaha untuk mendidik anaknya. Tetapi gimana mau mendidik wong dia sendiri maunya seneng-seneng kan gitu. Nah, disinilah yang harus diselesaikan oleh temanmu itu apa? Ya didoakan kepada Allah Ta'ala agar anaknya tersebut menjadi anak yang solehah. Solehah. Jadi solehah khususnya yang cewek tadi didoakan. Kemudian kalau ada kesalahan dari ayahnya umpamanya ya si ibu mendoakan kalau itu dari sifat ayahnya ampuni dosa ayahnya, ampuni begitulah si kalau memang walaupun dia benci dari bukan benci ya, dia tidak mau ditemuin oleh ayahnya si anaknya tadi ya dia harus mau mendidik ke akhirat, ranahnya kan akhirat nanti menjadi anak soleh atau solehah itu kan akhirat. Jadi dia harus berani mendoakan si mantan si suaminya itu didoakan agar diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Kakunya nggak taunya memang dia ingat kaku bapaknya. Beraninya berani bapaknya, terus agak-agak zolim, berani sama ibunya itu kan zolim sebenarnya. Itu ya sama sifat bapaknya. Jadi itu dia harus berkaca bahwa ini semua sifat dari bapaknya, suaminya. Iya. Berarti ujian yang tidak pernah berakhir kira-kira untuk ibunya ya, kasihan juga nih Pak Ustadz. Artinya beliau sudah ditinggalkan, sekarang sakit hati karena anaknya menentangkan 2 kali kira-kira ya. Ya bisa aja kalau memang si ibunya si temenmu tadi itu sebenarnya istiqomah ingin menjadi hamba Allah yang solehah, itu dia terima aja ujian itu dengan sabar kan gitu. Intinya endingnya itu kan tidak di dunia sebenarnya, endingnya kan di akhirat.
dunia ini kan hanya ujian. Jadi dia kalau memang dia ingin solehah di hadapan Allah Ta'ala, berarti dia harus menghadapi anak-anaknya itu dengan kesabaran, dengan berdoa, mendoakan anaknya, dengan mendoakan mantan suaminya. Dua doa yang dilantunkan terus-menerus ini kan menjadi amal solehnya dia. Karena satu hal yang harus diketahui, diceritakan bahwa seseorang yang mendoakan orang lain itu akan kembali untuk dirinya sendiri. Ya. Dia mendoakan satu sisi ke orang lain itu baik, tapi dalam hadis diceritakan doa itu akan kembali pada dia sendiri. Jadi dia berdoa untuk satu orang, tapi hasilnya untuk dua orang. Jadi kalau dia dengan kesabaran dia seperti itu, hasilnya memang secara duniawi nggak tahu, karena itu kan Allah aja kan, milik Allah semua takdir itu. Tapi bagi dia akhiratnya nanti dia yang akan mendapatkan, akhiratnya kuncinya. Kalau dia dengan sabar ya bisa aja nanti si anaknya itu menjadi lebih baik. Wallahu alam, karena memang begitulah cara Allah kan begitu ya. Allah hanya ingin melihat sabar nggak sih ibunya. Wah, gitu. Itu mesti belajar berarti Pak Ustadz ya, mesti dengerin ini nih biar tahu bahwa ini harus sabar dan mendoakan gitu. Ya, memang selain harus mendoakan apa yang mesti dilakukan oleh si ibu kepada anaknya itu Pak? Ya kalau memang belum bisa dikasih tahu ke anaknya, nggak bisa komunikasi. Saya nggak tahu ya kalau itu bisa komunikasi enggak. Kalau nggak bisa komunikasi kan ibunya ya plonga-plonga nggak bisa ya. Nah di titik itulah si ibu memang hanya bisa berdoa kepada Allah Ta'ala. Sama seperti itu, kayak kamu di Jakarta nggak ketemu sama istrimu sama anakmu di Jogja, kamu berdoa tetap. Ini kan si ibu ini kan masih sendiri nih Pak Ustadz. Nah kalau tiba-tiba datanglah ini seorang pangeran yang meminang, kan jadi tambah runyam kira-kira masalah keluarganya Pak Ustadz ya. Yang mana yang runyam? Dia tetap belum bisa menyelesaikan kasus anaknya yang menentang, yang dia sendiri juga enggak tahu nanti harus bagaimana keluarganya, itu belum kan tentu berpikir, juga. Iya. Kan gini umpamanya nih, ini saya tambahin, ini hanya saya tambahin ya. Ibunya atau temenmu itu kan umpamanya sedih karena anaknya nggak komunikasi. Kemudian ini hanya pikiran saya ya. Siapa tahu nggak taunya ibunya itu punya rumah tapi kreditnya anaknya yang bayar. Karena nggak ada komunikasi, barangkali ibunya juga sedih, nggak ada uang untuk membayar kredit rumahnya. Umpama, ini hanya umpama. Sehingga ibunya itu sedih, mau gimana saya selama ini. Datanglah pangeran kaya raya. Datanglah pangeran kan gitu. Kan dengan segenap hatinya lah istilahnya ya. Paling tidak kalau bisa untuk nyicil rumah kan ya alhamdulillah. Kalau hanya cuma anak nggak mau nyicil rumah nggak ada masalah, sudah ada suami yang baru. Kan hatinya lebih tenang, nggak kemana-mana. Tinggal dia hanya mendoakan agar anaknya soleha, kan begitu aja. Bisa jadi itu salah satu jalan keluar juga ya Pak. Nah itu kalau memang seperti itu bisa jadi itu salah satu jalan keluar dari Allah Ta'ala. Intinya adalah itu sifat-sifat tidak baik dari orang tuanya diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada anak-anaknya, sehingga anaknya itu akan dilebihkan dari sifat orang tuanya. Yang buruk ini Pak Ustadz. Ini yang tidak baik loh, yang tidak baik. Sehingga itu menjadi penguji bagi orang tuanya. Jadi orang tuanya memang harus belajar sabar dengan kondisi seperti itu. Jadi tidak semena-mena untuk ini ya, tetap harus didadani, didadani itu diterima dengan lapang dada, doa pada Allah Ta'ala kan seperti itu ya. Sehingga nanti Allah itu mau memberikan jalan keluarnya bagaimana ini tidak tahu, tetapi begitulah harusnya sebagai seorang Islam. Jadi enggak cuma hanya berdoa, tapi mendoakan siapa yang dulunya itu selalu bersalah di hadapan Allah, punya sifat-sifat perbuatan tidak baik yang selalu dilakukan, nah itu didoakan. Karena dengan mendoakan orang lain berarti dia juga mendoakan untuk dirinya sendiri sebenarnya. Jadi
ya untuk temenmu ya harus sabar, ya harus berdoa yang baik, mendoakan anaknya itu solehah. Kalau memang anaknya yang tadi yang agak rewel-rewel dikit gitu. merasa dibebani terus. Yang itu kan Iya, merasa dibebani gitu. terus. Jadi ya bagi anaknya ya sebenarnya tidak boleh seperti itu, karena nanti dia akan menemukan kalau dia seorang anak itu memusuhi orang tuanya, Iya. itu nanti dia akan dapat jodoh itu jodoh yang nggak suka sama dia. Gimana itu Pak Ustadz? Dia sudah berjodoh, tapi jodohnya nggak suka sama dia. Ya bisa aja ditinggal jodoh, ditinggal. bisa aja dikibulin. Oh, gitu. Bisa aja didolimin gitu. Dia merasa dia dia merasa cocok, tapi nggak tahu setelah nikah lah nggak taunya dibodohin, dikibulin, didolimi seperti itu. Itu bisa aja karena kasus dia terlalu berani dengan sama orang orang tua. tuanya. Iya, itu akan begitu biasanya. Tidak smooth lah istilahnya. Tidak smooth. Iya. Kalau umpamanya dia saat ini umpamanya anaknya temenmu itu punya pacar, kelihatannya baik-baik aja. Kalau ini nggak selesai dengan ibunya, bisa aja putus dengan yang baik-baik itu. Oh, gantinya Nanti yang lebih ngeri nanti biasanya. Ini biasanya begitu. Biasanya. Gitu ya. Biasanya. Dan itu pelajaran aja. Kalau saya ngamati orang itu ya begitu. Gitu ya Allah cara gantinya ya paham. Jadi pintar memang Allah itu maha pandai, makanya kita harus hati-hati di dalam menjalankan aktivitas sehari. di sisi lain Allah ingin melindungi pacar yang baik itu ya. Iya. Saya juga punya kasus, saya teringat kasus satu lagi nih, Ji. Siapa tuh? Jadi dulu ada seorang anaknya teman juga nih wanita Pak Ustadz. Dia itu punya pacar nih. Tapi kok dia selalu ngeluh sama orang tuanya bahwa ini anak ini udah bekerja, anak teman ini. Pacarnya itu selalu morotin. Anaknya teman saya itu, Ji. Sama pacarnya diporotin. Porotin karena ini kan sudah kerja nih Pak Ustadz. Ini pacarnya udah kerja juga nggak? Belum. Oh, ya belum. Belum. Jadi selalu dipinjam uangnya gitu. Ini mau nanti dikembaliin. Tapi nanti begitu jatuh tempo bukan boro-boro dikembaliin, malah pinjam lagi seperti itu. Nah, itu berarti sifat anaknya teman saya itu karena berani sama orang tuanya, kira-kira Pak Ustadz? Salah satunya itu. Oh, Iya. kenapa dia bisa punya sifat berani sama orang tua, Pak Nah, Ustadz? orang tuanya juga sering berani sama orang tuanya. Jadi turun-temurun ini? Iyalah. Begitulah. Oh, gitu ya Pak Ustadz ya? Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Jadi begitulah harusnya seorang Islam itu harus belajar. Jadi kehidupan di dunia ini itu sebenarnya basic dari nanti di akhirat. Proyeksi seperti itu? Proyeksinya seperti itu. Jadi pengamalan dari ayat-ayat Quran itu ya seperti itu. Nyata berarti ya, Pak Nyata Ustadz, ya? sebenarnya. Iya, makanya janganlah berani dengan orang tua. Janganlah zalim dengan orang tua. Itu nyata sebenarnya. Siapa yang mesti memulai memutus itu rantai Sifat buruk. sifat buruk itu? Ya, Yang tahu apa gimana Pak Ustadz? Yang masih hidup. Bukan gitu. sebenarnya kan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah ya, sudah diajarkan. Cuma saat ini nih banyak orang Islam itu hanya tahu Quran aja. Ya, Hanya betul, Pak tahu Ustadz. Quran, hanya baca Quran, tetapi jarang yang mengamalkan. Jadi sebagai objek aja itu. Ya, sebagai ilmu aja, Ya, sebagai bacaan, ilmu ya. atau bacaan aja. Jadi jarang yang menjadi amalan. Amalan itu bukan dibaca berulang-ulang. Baca berulang-ulang monggo kan gitu ya. Tapi amalan itu adalah dikerjakan. Aplikasi. Iya. diperintahkan Apa yang diperintahkan dikerjakan. Umpamanya diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk sedekah, diperintahkan untuk jangan makan yang haram ya jangan, kan seperti itu ya. Kerjakan terus, diperintahkan untuk memaafkan, diperintahkan untuk silaturahim, diperintahkan untuk musyawarah, diperintahkan untuk taat dengan
orang tua taat, hormat dengan orang tua hormat, kan seperti itu. Nah itu diamalkan itu sehari-hari ya seperti itu. Harus mensikapi semua ujian itu dengan sabar. Nah ujian itu apa aja? Kehidupan kita di dunia ini ujian. Sabar itu diem nggak? Bukan. Sabar itu memang harus ada yang dikerjakan, dicari istilahnya. Solusi demi solusinya dicari, tapi dengan di jalan syariat Islam. Nah itu namanya sabar, tidak dengan emosi, tidak dengan egois, tidak dengan kekakuan, tidak dengan keminter, tidak dengan merasa benar, tidak dengan merasa berkuasa. Banyak. Itu kan benar nih. Tidak dengan merasa pejabat, tidak dengan merasa hebat, tidak dengan, kan begitu. Tidak dengan merasa aku suami, tidak dengan aku istrimu paling cantik, tidak dengan aku anakmu yang harus kamu perhatikan. Jadi semuanya harus belajar. Lihat. Begitulah pengamalan dari Quran sebenarnya. Jadi harus belajar dan diamalkan benar-benar. Sehingga ku anfusakum wa alikum naro itu benar-benar terjabarkan. Yang menjaga diri kita dari api neraka dan kita jaga diri keluarga kita dari api neraka, ya seperti itu. Anak yang mau menang-menang, orang tua bilang, enggak boleh nak, kamu menang-menang dengan saudaramu, kan gitu. Mau ngomong keras dengan orang ibunya, enggak boleh nak, kamu ngomong keras dengan ibu, kan gitu. Iya. Sepanjang ayahnya itu memang selama dia berumah tangga itu menunjukkan akhlak yang baik juga, kan kira-kira gitu ya. Kalau akhlaknya tidak baik, ya jangan tunjukkan. Jangan sampai anaknya dinasihatin, bapak dulu gitu. Ini kan menyakitkan banyak pihak. Loh, tapi benar loh. Kalau memang jawabannya, loh kan bapak dulu begitu kan gitu. Nah, sekarang kita enggak ada yang salah dan tidak ada benar dulu. Kita berpikir, ini anak ngomong seperti itu ya, ingat-ingat ya. Itu ada nggak bapak atau ibunya yang sering ngomong kalau diajak ngomong begitu, ada nggak? Bisa ada itu. Loh jangan bisa ada, pasti ada. Pasti ada Nah, ya. omongan siapa itu? Bapaknya atau ibunya kan gitu? Oke. Lebih parah kalau dua-duanya. Jadi membekas banget di anak kan gitu. Jadi kalau lem itu double, gorila itu double gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sifat anak yang tidak baik itu insya Allah di orang tua pasti punya. Ya. Nah, itu salah satunya adalah selain mendoakan anak kita kepada Allah Ta'ala, ya kita sendiri sebagai orang tua mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika sengaja atau tidak sengaja menurunkan kepada anak. Kita tidak boleh juga ngomong tidak sengaja sebenarnya sih, karena itu pasti sengaja. Karena sifat zalim itu kan pasti muncul. Pasti muncul, nggak mungkin tidak. Kalau sifat zalim dari seseorang nggak muncul, itu orang baik namanya, kan gitu ya. Betul. Nah, itu pasti muncul dan pasangannya pasti tahu dan anaknya pasti tahu, kan gitu ya. Dan itu sebagai penguji untuk semua yang ada di rumah tangga itu. Iya, benar. Gitu Ji, berat Ji. Kita gimana Ji? Jadi intinya adalah ya bilang sama temenmu kalau ya harus bersabar mensikapi anak seperti itu, kemudian doakan anak menjadi solehah, kan gitu ya. Dan kemudian doakan bapaknya yang memang zalim itu mudah-mudahan dia legowo mau mendoakan mantannya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan sih ya. Iya. Mudah-mudahan karena memang kalau memang orangnya baik ya dia pasti paham dan dia tidak ingin kehilangan anak itu bukan kehilangan anaknya ninggal dia, itu enggak, kehilangan anak itu maksudnya jangan sampai anakku itu masuk neraka, kan seperti itu. Kan temenmu itu pasti tahu bahwa anakku zalim sebenarnya. Iya. Kan gitu ya. Tapi ya dia nggak bisa bercerita lebih kan, tapi ya itu yang harus dipahami oleh mereka ya. Jadi sampaikan kepada beliau bahwa belajar sabar dan doakan kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas hanya mencari ridha Allah. Nah, mudah-mudahan itu nanti Allah menerima doa temanmu. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah.
Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan temennya dengar nih. Dan kita juga ya. Aduh, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, begitu banyak nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru kita ya. Ini sangat bagus sekali karena bagaimanapun kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa-apa yang telah dinasihatkan beliau guru kita kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah.